Hai semuanya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai time value of money. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton. Time value of money. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Indria Kamalia. Saya Maulana Hafizi. Dan saya Putri Audifa. Apa itu time value of money? Time value of money atau nilai waktu dari uang. Konsep ini berbicara bahwa nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang akan datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai nilai waktu dari uang, yuk kita lihat sejarah uang dari waktu ke waktu. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, kita belum bisa menggunakan uang untuk membeli barang. Karena orang-orang menggunakan sistem barter untuk membeli barang. Sekarang kita berada di 1200 sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang menggunakan kerang untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi, kalau kita menginginkan barang yang dibutuhkan, kita harus punya kerang. Wah, sekarang kita sudah berada di 500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang sudah menggunakan uang logam. Sampai sekarang pun, uang logam masih tetap digunakan. Orang-orang di zaman 118 sebelum Masehi ini sudah menggunakan uang kertas. Uangnya terbuat dari kulit. Akhirnya di zaman ini kita menggunakan uang logam dan uang kertas. Sekarang uang logam dan uang kertas yang ada di Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sudah paham kan gimana perjalanan uang dari waktu ke waktu? Sekarang, mari kita lihat contoh time value of money. Seorang investor akan lebih senang menerima uang 1 juta hari ini daripada 1 juta pada tahun yang akan datang. Mengapa? Karena jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan. Sehingga 10 tahun mendatang, uang 1 juta telah menjadi lebih besar dari 1 juta sebelumnya. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi
harga barang-barang masih sama. Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera, yuk nabung saham. Bentuk perhitungan time value of money. Pertama, future value atau nilai masa mendatang. Uang yang ditabung hari ini atau present value akan berkembang menjadi sebesar future value karena mengalami proses bunga berbunga atau compounding. Jadi, future value adalah nilai di masa mendatang dari uang yang ada sekarang. Rumus future value. FVN sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. Dengan keterangan FVN sama dengan future value atau nilai uang masa depan periode ke N. PV sama dengan present value atau nilai sekarang. I sama dengan suku bunga dan N sama dengan periode penggandaan atau compounding. Kedua, present value atau nilai sekarang. Present value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Proses mencari present value disebut sebagai melakukan proses diskonto atau discounting, yaitu proses menghitung nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Rumus present value. PV sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N. Dengan keterangan FV sama dengan future value atau nilai masa depan, PV sama dengan present value atau nilai sekarang, I sama dengan suku bunga, dan N sama dengan periode penggandaan atau compounding. Yang ketiga, anuitas.
besarnya sepanjang periode tertentu. Pembayaran atau penerimaan dapat terjadi pada awal atau akhir tahun. Rumus anuitas sekarang. PV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Dengan keterangan PV sama dengan present value atau nilai sekarang. I sama dengan tingkat bunga yang akan diterima untuk setiap periode waktu. N sama dengan periode penggandaan atau compounding, dan A sama dengan anuitas atau pembayaran per periode. Rumus anuitas masa yang akan datang. FV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Dengan keterangan FV sama dengan future value atau nilai uang masa depan. I sama dengan tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu. N sama dengan periode penggandaan atau compounding, dan A sama dengan anuitas atau pembayaran per periode. Dan yang terakhir, amortisasi. Amortisasi adalah perhitungan utang untuk dibayar kembali ke dalam jumlah yang sama yang dilakukan secara periodik dari waktu ke waktu. Contohnya, pinjaman kredit. Rumus amortisasi. A sama dengan PA per 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N per I. Dengan keterangan PV sama dengan present value atau nilai sekarang. I sama dengan tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu. N sama dengan periode penggandaan atau compounding, dan A sama dengan anuitas atau pembayaran per periode. Contoh soal. Yang pertama, contoh soal future value. Andi menginvestasikan uang sebesar 1 juta ke dalam usaha jagung bakar yang menghasilkan suatu tingkat keuntungan 20% per tahun. Tingkat keuntungan ini tetap selama 3 tahun. Diasumsikan pula, Andi menginvestasikan kembali seluruh keuntungannya pada usaha ini. Berapa uang Andi 3 tahun mendatang? Penyelesaian dengan rumus FVN sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. FV3 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah Rp1.728.000. Yang kedua, contoh soal amortisasi. Andi membeli kendaraan seharga 25 juta yang dilunasi sebanyak 4 kali cicilan selama 2 tahun. Dengan tingkat bunga 12%, berapakah sisa utang Andi pada akhir tahun pertama? Penyelesaian. Diketahui PV sama dengan 25 juta, I sama dengan 6%, N sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditanya, PV akhir tahun pertama.
Jawabannya, yang pertama, tentukan besarnya cicilan setiap 1 semester. Dengan rumus A sama dengan PA per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Sama dengan 25 juta per 1 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat minus 4 per 0,06. Sehingga hasilnya adalah 7.204.787.31 rupiah. Yang kedua, membuat tabel amortisasi seperti tabel di bawah ini. Jadi, sisa utang pada akhir tahun pertama adalah sisa utang setelah pembayaran kedua atau pembayaran yang dilakukan setiap 1 semester, yaitu Rp13.227.538,14. Yang ketiga, contoh soal anuitas masa yang akan datang. Selama 3 tahun berturut-turut, sejak tahun ini, perusahaan menerima pembayaran bunga sebesar 1 juta. Berapa future value dari rangkaian pembayaran ini jika diasumsikan opportunity cost perusahaan 20% dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir tahun? Jawabannya dengan rumus FV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 3 dikurang 1 per 0,2 hasilnya adalah Rp3.640.000. Dan yang terakhir, contoh soal present value. Perusahaan harus membayar pokok pinjaman sebesar 10 juta 5 tahun mendatang. Berapa present value dari pembayaran tersebut jika diasumsikan opportunity cost atau tingkat keuntungan pada investasi perusahaan adalah sebesar 10% dari suku bunga ini? Jawabannya, PV sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N sama dengan 10 juta per 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah 6.209.213,27